Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Giyanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama dengan Kepala TK Islam Al-Qaswa, Ustadzah Siti Yumaroh. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah pada siang hari ini? Kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah Ustadzah ya. Baik Ustadzah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ustadzah. Boleh ya Ustadzah ya? Baik Ustadzah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema rujukan moral itu? Kita dapat mengidentifikasi masalah itu dari sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kan menjadi suatu masalah kan berarti itu. Masalah bisa kita lihat dari sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan aturan-aturan kita. Nah, itu kan menjadi suatu masalah. Kalau untuk dilema etika, kalau di sekolah kita mungkin adanya orang yang jualan di area sekolah kita. Itu kan termasuk masalah karena kita menginginkan anak-anak kita untuk tidak jajan, tapi ada orang yang jualan di lingkungan sekolah kita. Ya itu menjadi masalah etika. Masalah etikanya dari sebelah sini. Di samping kita punya keinginan anak kita untuk tidak jajan, tapi dilema etikanya di sana, di luar sana itu ada orang yang ingin mencari nafkah lah istilahnya dengan jualan di sekitar kita. Makanya itu juga menjadi suatu masalah kita, bagaimana ini, nah gitu kan. Itu juga jadi satu masalah untuk kita. Itu salah satu contohnya untuk dilema etika di sekolah kita. Iya, berarti di lembaga kita saat ini itu memang ya ada dilema etika ya. Salah satunya tadi ada orang yang berjualan, tapi di satu sisi peraturan sekolah kita anak-anak tuh tidak supaya tidak jajan seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dari kasus tadi itu juga masalah dua keputusan kan, itu kan satu masalah dari kita, satunya juga etika untuk orang lain itu tadi kan. Untuk menyelesaikannya itu ya kita selama ini kan ya kita cari yang terdekat dengan kita, orang-orang di sekitar kita yang terdekat dengan kita untuk kita mintai istilahnya masukan, saran, ide atau apapun lah untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, setidaknya kan kita bisa rapatkan atau kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Baik, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sudah dilakukan ya? Itu kan untuk menyelesaikan kan kita harus tahu masalahnya dulu. Nah, kita cari tahu masalahnya dulu, terus penyebabnya apa, terjadinya ada masalah itu terus penyebabnya apa, terus kemudian kita cari solusi untuk menyelesaikannya tadi. Itu. Seperti itu ya. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang paling efektif ya istilahnya ya apa ya, kita tetap berusaha menjalankan keputusan sesuai dengan yang sudah kita sepakati gitu. Berusaha semaksimal mungkin itu yang kita jalankan, itu aja. Harus berpegang teguh pada sesuatu yang sudah kita putuskan itu. Kalau seumpamanya nanti ada satu dan lain hal yang itu di luar dari jangkauan kita ya kita ikut aja gitu. Paling tidak kita sudah berusaha sesuai dengan sesuatu yang sudah kita sepakati gitu. Dan mungkin nanti juga kita bisa evaluasi juga dengan
yang sudah kita sepakati tadi itu sudah sesuai apa enggak, kita lakukan evaluasi juga nanti gitu. Jadi tetap sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu ya. Tapi kalau sudah dengan aturan yang ada, segala sesuatu sudah kita lakukan semaksimal mungkin, tapi masih ada kendala, ya itu perlu kita evaluasi lagi gitu. Oke, baik Ustazah. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Adakah tantangannya kadang dalam mengambil keputusan itu ya? Kita misalnya asumsi negatif untuk diri kita dari orang lain. Mungkin kan dengan kita mengambil keputusan ini, wah itu gini, mesti yang negatif yang akan kita terima gitu. Itu tantangannya seperti itu. Kita mungkin akan dicap negatif lah dari orang lain, itu tantangan terbesar. Yaitu resikonya iya, sekolah itu kadang jadi kambing hitamnya gitu ya, itu pasti ada itulah akan dicap negatifnya, itu kan ada pasti yang terlihat kan itu gitu loh. Oke, baik Ustazah. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau itu ya dilihat dari masalahnya. Kalau seandainya masalahnya itu bisa diselesaikan secepatnya di tempat, ya kita selesaikan langsung di tempat. Kalau mungkin butuh waktu, butuh penyelesaian yang lama, ya kita bisa jadwalkan lah, kita atur prosesnya seperti apa gitu. Jadi kalau perlu ya dilihat dulu kasusnya bisa diselesaikan untuk saat ini juga, langsung juga diselesaikan. Tapi kalau mungkin memerlukan kasusnya mungkin agak berat gitu ya, saya itu perlu pemikiran juga musyawarah juga dijadwalkan ulang seperti itu. perlu penjadwalan. Oke, Ustazah. Baik, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Faktor itu mungkin yang terpenting itu teman ya. Teman, kalau kita di konteks sekolahan berarti teman guru. Nah itu semua warga sekolah, teman guru itu yang terpenting. Itu kan dengan teman-teman itu kita bisa mintai saran atau apapun, dukungan atau apapun, kita mintai ide, saran atau apapun, ya pasti teman-teman kita. Itu yang utama. Jadi misalnya ada suatu kasus itu Ustazah itu selalu dalam pengambilan keputusan itu tetap melibatkan teman-teman, rekan sejawat, kemudian diputuskan juga saat musyawarah itu ya. Jadi tidak diambil keputusan sendiri seperti itu Ustazah ya. Oke, baik Ustazah. Mungkin dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Komunikasi. Komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat dalam suatu masalah tersebut. Ya kan? Kalau kita komunikasinya baik, mengajak mereka bicara, insya Allah itu akan ketemulah jalan keluarnya. Intinya ya komunikasi itu, kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, minta saran mereka, itu kan ya termasuk komunikasi juga. Komunikasi yang baik lah, istilahnya ya itu tadi, ciptakan komunikasi yang baik dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi dari semua ini mungkin semua keputusan diambil itu dalam musyawarah itu menginginkan antara komunikasi yang baik antara guru, kepala sekolah dan semua warga sekolah. Seperti itu Setiap masalah pasti akan terselesaikan dengan komunikasi yang baik. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan nanti ke depannya Ustazah selalu mengedepankan itu ya musyawarah, untuk semoga apa yang diambil, keputusan yang dapat diambil itu dapat dipertanggungjawabkan gitu nggih. Terima kasih Ustazah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Gianti SPD, Guru TK Islam Al-Qaswa, JGP Angkatan 10 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama dengan Kepala KB Islam Al-Qaswa, Ustadzah Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ustadzah. Bagaimana kabarnya Ustadzah siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadzah, terima kasih sekali atas waktunya yang telah diberikan kepada saya sehingga saya hari ini dapat melakukan kegiatan wawancara kepada Ustadzah Us. Ya, sama-sama. Ya, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ustadzah Us. Boleh ya Ustadzah? Boleh. Baik, kita langsung saja Ustadzah. Yang pertama, selama ini bagaimana Ustadzah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini ada banyak kasus di sekolah dilema etika dan bujukan moral. Contohnya yaitu kasus dilema etika di sekolah ini salah satunya yaitu dari wali murid belum bisa melunasi biaya sekolah sampai akhir tahun. Nah, masalahnya karena ada ekonomi atau untuk membayar sekolah anaknya yang lain. Nah, jadinya masalahnya itu sudah. Oh, jadi untuk kasus dilema etika yang terjadi di kelompok bermain ini ada salah satu dari wali murid gitu ya, yang sampai akhir tahun pelajaran belum bisa melunasi karena mungkin kesulitan ekonomi seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustadzah. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, yang sama-sama benar yang kita harus mengambil solusi yang tepat agar tidak merugikan kedua belah pihak. Oh, jadi kita harus mencari solusi yang tepat ya, agar kedua belah pihak itu bisa merasa puas gitu ya untuk solusinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah kita cari akar permasalahannya dulu, kemudian kita selesaikan dengan kekeluargaan saja. Oh, jadi dicari akar permasalahannya, kemudian diselesaikan dengan cara baik gitu ya, seperti kekeluargaan. Baik, Ustadzah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang saya anggap efektif dalam dilema etika adalah berusaha konsisten aturan yang ada di sekolahan. Oh, jadi jenengan tetap menjalankan peraturan yang ada seperti itu, ya, sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Baik, Ustadzah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kita harus menanggung resiko dari keputusan yang kita buat tadi. Oh, jadi memang sebagai kepala sekolah itu harus berani menanggung resikonya ya, apapun itu, ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Tergantung dari akar masalahnya. Apabila kita bisa menyelesaikan secepatnya, ya kita selesaikan saja. Berarti nanti tergantung dari kasusnya itu ringan atau berat gitu ya. Kalau memang kasusnya ringan nanti bisa diselesaikan di tempat. Tapi kalau memang agak berat itu juga dirapatkan bersama-sama gitu ya. Baik, Ustadzah, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ya teman-teman guru kita di sini aja yang ada di sekolahan. Berarti teman-teman yang ada di sekolah itu ya yang selama ini menjadi faktor pendukung dalam penyelesaian suatu kasus seperti itu, ya. Baik, Ustadzah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Di setiap lembaga pasti ada permasalahannya ya. Yang penting bagaimana kita berkomunikasi
untuk menyelesaikannya dengan tidak menyinggung salah satu pihak misalnya. Oh, jadi intinya komunikasi ya supaya Iya. kita dalam penyelesaian masalah itu bisa pihak-pihak lain itu tidak merasa dirugikan seperti itu ya. Baik Ustazah, mungkin itu saja wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi wawancara bersama dengan Ustazah Uswatun Hasanah dari kelompok bermain Al-Qaswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.